Jadi pendidikan itu harusnya bisa menjalankan 3 fungsi ini. Fungsi momong, fungsi among, dan fungsi ngemong. Filosofi yang kelima, namanya sistem among. Sebenarnya semua konsepnya Ki Hajar tentang pendidikan, orang menyebutnya sistem among. Sistem among itu mendidik itu seperti kita momong. Jadi orang momong itu kan tidak sibuk menanamkan apa-apa pada yang dimomong, tapi lebih sibuk menjaga, merawat, mengawasi. Jadi nanti ada 3 istilah dalam tulisannya Ki Hajar tentang momong ini. Ada istilah momong, ada istilah among, ada istilah ngemong. Ini 3 istilah mungkin yang Jawa sudah akrab. Mungkin juga sering dipakai meskipun makna persisnya masih samar-samar. Kalau momong itu aktivitas mengawasi yang lahir dari kasih sayang. Ini namanya momong. Merawat, mengawasi karena sayang. Nah, ini namanya momong. Termasuk nanti menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini namanya momong. Beda dengan among. Kalau among itu penekanannya pada memberi contoh, memberi teladan, biar ditiru. Itu namanya among. Saya tak ngomong yang sopan, biar anak ini niru ngomong saya, ini namanya among. Yang ketiga ngemong. Kalau ngemong ini mengoptimalkan potensinya tadi. Wah, anak ini kok pinter nyanyi. Tak fasilitasi biar dia nyanyinya tambah bagus. Ini ngemong. Kita terima minat, bakat, keinginannya, kemudian kita bantu untuk mengoptimalkan itu, ngemong. Makanya kadang-kadang ada istilah, kamu jadi kakak kelas yang ngemong ya sama adik kelas. Ngemong itu berarti bukan keinginan kita, target kita paksakan ke dia. Tapi terserahlah dia ingin apa, dia perlu apa, saya bantu. Nah, ini orang menyebutnya, kamu kakak kelas yang ngemong sama adiknya. Jadi kalau ngemong itu semacam mengawasi, melihat apa keinginan, minat, bakat, potensi, dan membantu semampu kita. Ini kalau pakai istilah bahasa Arab mungkin lebih masuk. Bedanya tarbiyah dengan taklim dengan takdib. Kalau tarbiyah itu seperti ngemong ini. Jadi kita mendidik dengan cara mengoptimalkan potensinya. Beda dengan taklim. Kalau taklim itu mungkin mirip momong tadi, menanamkan kebiasaan-kebiasaan, menanamkan wawasan-wawasan. Ini seperti taklim. Kayak semacam ini kan namanya taklim. Ini kalau bahasa Jawa mungkin momong. Malam hari ini saya momong kalian. Sudah besar masih minta dimomong. Nah, ada lagi among. Kalau among itu mungkin mirip takdib ya. Kita menunjukkan teladan yang baik biar ditiru. Takdib itu makna letternya memberadabkan. Jadi pendidikan itu harusnya bisa menjalankan 3 fungsi ini. Fungsi momong, fungsi among, dan fungsi ngemong. Ya memang idealnya seperti ngemong, seperti tarbiyah. Kita kembangkan anak sesuai potensinya. Tapi dalam bagian tertentu ya kita perlu momong. Kita perlu ngajari. Wong anak ini masih belum tahu banyak hal.
Dan dalam bagian yang lain kita perlu among. Otaknya belum menangkap, biarlah dia meniru saja apa yang kita lakukan. Ini perlu among. Ini yang disebut sistem among. Jadi model pendidikan yang tidak memaksakan teori atau sekedar mentransfer konsep pelajaran, tapi juga mengoptimalkan potensi, mengaktualkan bakat dan minatnya, dan juga memberadabkan dalam tanda petik. Kita memberi teladan padanya bagaimana caranya menjadi manusia yang beradab. Oke. Baik, ini ciri filosofi pendidikan anak yang ke-5.